kita bersyukur pada Tuhan karena kita sudah bersama-sama merayakan Hari Parents Day di minggu yang lalu. Iya, betul Loser. Wah, sekali ketemu anak-anak bagus-bagus ya Iya dengan Loser, keluarganya ya. senang sekali ya. Iya, dan kita juga bersyukur hari ini karena kita juga boleh bertemu lagi ibadah sekolah minggu secara online. Ya, Loser juga bersuka cita boleh memuji Tuhan bersama adik-adik Loser. Loser mau tanya dulu Loser Mary. Iya nih, apa Loser? Kira-kira anak-anak sudah bosan nggak ya memuji Tuhan sudah 1 tahun lebih secara online melalui sekolah minggu online? Kalau Loser pikir tidaklah Loser. Iya. Masa memuji Tuhan bosan? Harusnya tetap selalu bersuka cita, Loser semangat Di ya. mana saja, kapan saja, kita tetap bersuka cita memuji Tuhan. Karena kenapa? Kita boleh bertemu dengan Tuhan Yesus dalam segala keadaan, segala situasi, dalam segala suasana. Iya, betul Loser. Karena sukacita itu berasal dari Tuhan kita. Kita naikkan pujian, oh sukacitaku. Berasal daripada Engkau, sehingga apapun suasana keadaan kami untuk datang menyembah memuji Tuhan itu tidak akan mengurangi sukacita kami, karena Engkau tetap hadir di tengah-tengah setiap ibadah kami, baik yang di rumah maupun kami yang saat ini sedang beribadah di gereja. Tuhan, biarlah kehadiran-Mu membawa sukacita dalam kehidupan kami, dan biarlah ibadah kami hari ini boleh jadi hanya dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus Allah yang hidup. Kami sudah berdoa. Amin. Sukacita kita itu bukan saja ketika kita memuji Tuhan loh. Iya, betul Loser. Sukacita kita itu juga ketika kita mendengarkan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itulah Ia akan menuntun kehidupan kita. Iya, kita boleh bertumbuh dan
dan berbuah di dalamnya. Adik-adik mau mendengarkan firman Tuhan? Mau ya? Iya, kita akan naikkan pujian ini. Kita bersama-sama memuji Tuhan dengan firman Tuhan ada di hatiku. Dan kita juga sambil mempersiapkan hati kita menaikkan pujian ini dan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Setelah itu kita akan mendengarkan sebuah persembahan pujian dari teman kita. Selamat pagi adik-adik, lama tidak bertemu ya. Kita sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa ya. Bapa dalam surga, kami bersyukur, berterima kasih pagi hari ini Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Berkatilah setiap kami Tuhan, anak-anak di rumah yang mendengarkan firman-Mu dan juga hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu Tuhan. Biarlah apa yang sudah anak-anak dengarkan dan apa yang sudah hamba sampaikan bisa menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Apa kabar adik-adik? Seharap kalian semua dalam keadaan baik-baik dan sehat-sehat ya. Lama kita tidak bertemu, kalian pasti sudah besar. Ya, nanti kalau suatu saat langsung ketemu kalian, wah kalian sudah tidak sama yang dulu lagi. Karena kalian mengalami pertumbuhan, hari lepas hari kalian bertambah besar, bertambah pintar, dan juga bertambah gagah dan cantik. Nah adik-adik, setiap kita yang bertumbuh pasti menjadi dari kecil, dari bayi, bertumbuh menjadi kanak-kanak, kemudian menjadi remaja dan menjadi dewasa. Ya, nanti kalau kalian ketemu Loso, kalian juga bilang Loso sudah tua. Nah adik-adik, bayi Yesus yang lahir ke dalam dunia ini juga datang sebagai bayi, bertumbuh menjadi kanak-kanak, kemudian bertumbuh menjadi remaja dan dewasa. Kita akan mendengarkan cerita tentang Yesus pada usia 12 tahun. Apa yang terjadi dengan Yesus pada usia 12 tahun? Adik-adik, pada saat itu setiap waktu pada saat Paskah ya adik-adik, banyak orang berkumpul di Yerusalem untuk mengadakan Paskah. Nah, orang yang dari manapun mereka berkumpul di Yerusalem. Yesus beserta ibunya dari Nazaret, mereka berjalan menuju ke Yerusalem. Waktu itu usia Yesus seperti yang tadi Lose bilang ya, sudah 12 tahun. Nah, adik-adik, pertumbuhan Yesus itu tidak bilang seperti dari bayi terus langsung 12 tahun, tidak ya. Apa yang dilakukan Yesus dalam masa pertumbuhannya? Yesus itu tetap pergi ke gereja seperti kalian, dia ke bait Allah, mendengarkan firman Tuhan dan
apa yang sudah didengarkan itu dilakukannya, disimpan dalam hati, dan dia taat kepada Bapa. Dan pada waktu itu ketika Yesus bersama dengan orang tuanya melakukan perjalanan ke Yerusalem untuk mengadakan Paskah, ya, dia bersama Maria dan Yusuf, mereka mengadakan perjalanan yang cukup jauh untuk bisa tiba di Yerusalem. Banyak orang yang sudah berkumpul di Yerusalem untuk merayakan Paskah. Pada saat perayaan Paskah biasanya mereka menyembelih kambing domba, kemudian membakarnya dan memakannya. Selain kambing domba, apalagi adik-adik? Ternyata mereka makan sayur pahit dan juga mereka makan roti pipi. Nah, ketiga macam makanan ini bukan makanan yang tidak punya arti, tapi semua ini punya arti ya adik-adik. Kambing domba yang disembelih itu mempunyai makna. Mereka mengingat bagaimana ketika tulah penyakit yang sedang diturunkan untuk membunuh orang-orang yang bangsa Mesir yang tidak taat. Nah, mereka mengambil darah kambing domba ini, kemudian mereka mengecat pintu rumah mereka. Jadi tulah penyakit itu tidak masuk ke rumah mereka dan tidak membunuh mereka. Jadi mereka mengingat dengan kambing domba itu. Kemudian apalagi tadi adik-adik? Yang kedua, sayur pahit. Nah, sayur pahit itu bagaimana? Untuk apa kalau sayur pahit itu untuk mengingatkan mereka bagaimana penderitaan mereka selama mereka di Mesir. Mereka menjadi budak, ya, di bawah pemerintahan Raja Mesir. Kemudian mereka menderita, bagaimana penderitaan yang mereka alami. Nah, mereka harus makan sayur pahit itu juga. Kemudian roti pipi. Kenapa ada roti pipi? Ya, roti pipi itu roti yang belum mengembang. Karena kenapa adik-adik? Pada saat itu mereka membuat roti, kemudian mereka harus terburu-buru untuk meninggalkan tempat mereka. Kemudian mereka harus lari karena dikejar oleh bangsa Mesir. Karena rotinya tidak mengembang, dibuat pipi, jadi mereka makan 3 macam jenis ini. Nah, ketika mereka sudah selesai mengadakan perayaan Paskah, mereka pun harus pulang kembali ke rumah mereka masing-masing. Mereka kemudian menyimpan, mempersiapkan segala sesuatu untuk bisa mengadakan perjalanan mereka pulang kembali ke rumah mereka masing-masing. Perjalanan mereka dari Yerusalem kembali ke kota mereka. Yesus dan orang tuanya kembali ke Nazaret. Dalam perjalanan pulang, mama dan orang tua Yesus ini merasa bahwa semua sudah lengkap, tidak ada yang ketinggalan. Mereka jalan sehari perjalanan mereka jalani. Kemudian merasa ada sesuatu yang hilang. Sepertinya sepanjang hari ini mereka tidak melihat Yesus. Di mana ya si Yesus itu? Kok tadi rasanya ada bersama kita, tapi sudah sepanjang hari ini mereka tidak melihatnya. Waduh, mereka kemudian mencari Yesus di mana saja. Ya, mereka menemukan orang, mereka bertanya, kalian melihat anak saya? Wah, tidak ada yang melihat Yesus. Mereka akhirnya memutuskan untuk kembali ke Yerusalem. Mereka akhirnya kembali ke Yerusalem mencari Yesus di kota Yerusalem. Berkeliling sampai 3 hari baru mereka menemukan, wah, Yesus ada di dalam bait Allah, adik-adik. Kemudian mereka masuk, mereka lihat, waduh, Yesus lagi duduk di situ, lagi bercerita dengan para imam, dan Yesus lagi bertanya jawab dengan para imam. Wah, luar biasa. Yesus sudah belajar apa yang sudah dia pelajari, dia ingat semua, dia menanyakan semua itu kepada para imam. Setelah selesai bercerita, Maria masuk dan berkata kepada Yesus, "Hai Yesus, mengapa engkau meninggalkan kami? Mengapa engkau membuat kami khawatir? Kami mencari engkau. Engkau hilang selama berhari-hari." Kemudian Yesus berkata, "Ibu, bukankah aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Nah, Maria menyimpan hal tersebut di dalam hatinya. Yesus yang kecil bertumbuh menjadi remaja, akhirnya ikut pulang bersama dengan Maria dan Yusuf kembali ke Yerusalem. Nah, adik-adik, apa yang ingin disampaikan dari cerita kita hari ini? Tuhan ingin kita bertumbuh seperti Yesus, ya. Bertumbuh di dalam hal apa? Kalau dulu kita mandi sendiri, mandi dimandikan, ya. Sekarang mandi sendiri. Dulu
belum bisa membaca, belum bisa berhitung. Sekarang sudah bisa membaca, bisa berhitung. Kita harus rajin-rajin membaca Alkitab. Nah, waktu sekolah minggu juga harus rajin-rajin dengar firman Tuhan. Apa yang sudah didengar jangan dilewatkan, tapi simpan di dalam hati, simpan di dalam pikiran kita, dan kita mau taat kepada orang tua. Jangan menjadi tambah pintar di mana? Tambah pintar bohong. Pintar apa lagi? Pintar bantah sama mama papa. Pintar apa lagi? Aduh, pintar rebahan, tinggal aja di tempat tidur main HP. Wah, itu enggak bisa adik-adik ya. Kita harus seperti belajar seperti Tuhan yang bertumbuh di dalam jasmani dan rohaninya ya. Kita tambah besar, tambah kuat, tambah pintar, tambah cantik, tambah ganteng, tetapi kita juga harus mengisi pikiran kita dengan hikmat yang dari Tuhan. Kita mau menjadi anak yang taat kepada Tuhan, dengar-dengaran kepada mama papa, dengar-dengaran kepada mbak atau sus atau kepada lause, dan kita juga mau menjadi anak yang jujur ya. Nah, adik-adik, sekarang kita mau berdoa dulu untuk firman Tuhan ya. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Tolong kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan, kami belajar hidup berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan kami berdoa. Amin. Sekarang kita mau mendengarkan adik kita yang akan menghafalkan ayat hafalan. Mari kita dengarkan bersama-sama. 1 Yohanes 4 ayat 14b, bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Dadah guys. Adik-adik, kita bersyukur kepada Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan memberikan kita inspirasi ya, untuk boleh terus berdekat dengan Tuhan. Iya, dan kita terus boleh bersuka cita kalau kita menari loh. Wah, Iya, kita menari karena kita mau mengucap syukur kepada Tuhan karena Dia begitu baik dalam kehidupan betul. kita. Nah, cara memberikan persembahan jangan lupa melalui rekening dan kiris bareng. Iya. Nah, Yuk, dengan sukacita kita menaikkan pujian. Bila roh Allah di dalamku, bukan menari seperti Daud menari. Kami sudah memberikan persembahan. Berkati persembahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama dan kita mau menaikkan ucapan syukur kita, dan biarlah segala kemuliaan hanya bagi Tuhan kita. Kita naikkan pujian. Bapa, terima kasih. Bapa
menyampaikan ucapan syukur kami kepada Tuhan Allah yang senantiasa hadir dalam kehidupan kami, menyertai, memberkati, dan memimpin setiap langkah kehidupan kami. Sehingga sampai hari ini kami boleh melihat bagaimana tangan kasih Allah yang selalu hadir untuk merangkul kami, memberkati kami, menjamah kami, baik dalam studi setiap anak-anak sekolah minggu, sampai hari ini melalui pembelajaran home learning di rumah, mereka boleh lalui di dalam pertolongan dan kasih anugerah Allah yang sempurna. Dan kami bersyukur pertumbuhan iman boleh terjadi di tengah-tengah keluarga-keluarga Kristen yang sungguh-sungguh mengasihi Engkau ya Tuhan. Dan biarlah berkat-Mu senantiasa Engkau curahkan dalam kehidupan keluarga mereka, sehingga melalui ibadah secara online ini Tuhan, ada firman-Mu yang memberkati mereka, ada firman-Mu yang memberikan penguatan kepada mereka, ada firman-Mu yang memberikan hikmat kepada mereka. Dan kami juga bersyukur Tuhan bahwa dalam segala usaha pekerjaan orang tua kekasih mereka, Engkau juga yang senantiasa memberkati, mencukupkan, dan bahkan perbuatan-Mu yang ajaib terjadi di tengah-tengah kehidupan keluarga mereka. Kesehatan Engkau limpahkan di dalam kehidupan mereka. Karena kami percaya berkat daripada Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus senantiasa menyertai mereka dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, adik-adik yang ada di rumah, silakan duduk. Loster Mary, Iya, Loster. minggu kemarin anak-anak sudah berlomba-lomba menyediakan foto keluarga. Iya, Loster. Nah, sekarang waktunya kita mau lihat nih, Loster. Siapakah pemenangnya? Iya. Penasaran? Penasaran dong. Yuk, kita lihat berikut ini. kepada keluarga-keluarga yang sudah melakukan atau mengirimkan foto-foto mereka. Mendapatkan juara ya. Iya. Hasil foto-foto itu. Tapi yang tidak juara pun kita bersyukur ya, ada sukacita dalam keluarga ya, Lose ya. Terus sekali. Nah, pengumumannya apa lagi, Lose? Pengumumannya adalah adik-adik saat ini adik-adik sedang liburan di Iya, rumah. iya betul. Iya, tetap semangat, tetap kerjakan tugas-tugas kalian dari sekolah karena ini juga sudah mulai akhir pelajaran, banyak tugas dan persiapan untuk Ujian. ujian. Jangan lupa berdoa ya. Iya, dan belajar dong. Betul, belajar dengan baik. Iya, masih ingat enggak pepatah mengatakan ola et labora. Belajar sambil
doa. Jangan cuma berdoa aja, tapi Iya, tidak belajar. betul. Atau belajar baru tidak berdoa. Kalian butuh dua-duanya Iya, itu. betul, Lose, ya. Iya, dan kita juga bersyukur adik-adik bahwa walaupun kalian masih dalam liburan, tapi kita banyak aktivitas. Kita juga akan mengadakan sekolah Injil liburan. Dalam kondisi liburan kalian akan belajar firman. Iya. Siap-siap ya adik-adik ya. Siap-siap ya. Ah, Nah, Losa sedikit mau kasih bocoran Apa loh. nih, Lose? Nah, kali ini seal-nya walaupun diadakan secara virtual, tetapi ada sesuatu yang menarik, yang berbeda dari tahun kemarin. Wah, penasaran. Penasaran kan? Iya. Dan kali ini pesertanya bisa dari kelas 2, anak-anak yang kelas 1 naik ke kelas 2, sampai anak-anak yang kelas 6 SD. Oke. Ya, adik-adik tetap semangat ya. Nantikan informasi berikutnya dari Lose-Lose di kelas. Jangan lupa untuk family altar, Dan proyek ketaatan. proyek ketaatan. Oke, sampai jumpa minggu depan. Bye-bye.